Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita TVmu edisi Minggu 31 Januari 2015 hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Di antaranya, RJ Lino mangkir dari pemeriksaan KPK. Rektor UMSU Agus Hani resmi melantik 3 orang wakil, serta informasi dari keunikan Taman Pintar Yogyakarta. Bersama saya Rion Monza, inilah berita TVmu selengkapnya untuk Anda. Tersangka kasus korupsi PT Pelindo II, Richard Joslino alias RJ Lino, mangkir dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jumat pagi kemarin. Pengacara dari tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan 3 unit kue kontainer crane atau KCC di Pelindo II, Dirut PT Pelindo II, Richard Joslino alias RJ Lino, Jumat siang kemarin melaporkan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bahwa RJ Lino absen dari pemanggilan penyidik dengan alasan sakit. Magdir Ismail selaku pengacara RJ Lino datang ke gedung KPK pada hari Jumat pukul 10 pagi membawa berkas keterangan sakit dan dispensasi izin pemeriksaan KPK karena sedang menjalani perawatan dokter rumah sakit. Menurut Magdir, RJ Lino sakit pasca pemeriksaan di Mabes Polri. RJ Lino saat ini sedang menjalani perawatan sakit jantung di rumah sakit. Magdir memastikan RJ Lino akan memenuhi panggilan penyidik KPK pada minggu depan. Beliau sakit. Selesai pemeriksaan di Mabes Polri kemarin ya. Beliau merasa agak sesak, jadi kemudian dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana Pak? Kita minta waktu. Hari pagi ini masih juga diobservasi. Karena beliau kan beberapa waktu yang lalu kan sudah pasang stent. Kayaknya kena serangan ringan. Jadi kita harapkan bahwa KPK mau menunda pemeriksaan terhadap Pak. Tadi sudah diserahkan Saya sudah sampaikan surat kepada Direktur Penyidik dan juga kepada penyidik. Diketahui sebelumnya, terkait penerapan RJ Lino sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pengadaan 3 unit kue kontainer crane pada tahun 2010, RJ Lino kalah dalam gugatan pra-peradilan pada pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga kini, KPK tengah berupaya merampungkan keterangan saksi-saksi yang dianggap mengetahui persoalan pengadaan 3 unit crane, termasuk mantan Direktur Operasional dan Teknik PT Pelindo II, Feradi Nurlan. Didi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan sinkronisasi bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Gedung KPK Jakarta. Sinkronisasi ini bertujuan untuk menyelamatkan pendapatan keuangan negara dari sektor pajak bea dan cukai di kawasan pelabuhan. Bertekad menyelamatkan uang negara, salah satunya dari pajak bea dan cukai, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan sinkronisasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di gedung KPK pada Jumat malam lalu. KPK bersama Bea dan Cukai bekerjasama untuk melakukan pengawasan ketat di sektor ini. Sementara KPK akan membantu Ditjen Bea Cukai, baik itu dari segi pencegahan maupun penindakan. Pimpinan KPK Laude mengatakan kerjasama ini dilakukan untuk menyelamatkan pendapatan negara. Apalagi dalam sektor tersebut KPK melihat terdapat potensi korupsi yang bisa sewaktu-waktu timbul dan merugikan negara. Hal yang sama juga diakui Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang. Ia mengatakan bahwa ada banyak pemain di pelabuhan. Oleh karenanya, Bea Cukai tidak bisa sendiri untuk membersihkan negara ini. Maka dari itu, KPK akan mensinergikan hal tersebut. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan ini merupakan kehormatan bagi Bea dan Cukai atas sinkronisasi kerjasama ini. Heru berharap hal ini bisa mengamankan penerimaan negara beberapa tahun ke depan, dan melalui sinkronisasi ini bisa mengurangi perbuatan nakal dari pihak yang ingin merugikan negara, baik untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, atau golongan tertentu. Sinkronisasi antara pencegahan dan penindakan itu memang setiap periode KPK itu memang harus dikerjakan.
Karena apa? Karena memang undang-undang begitu bilangnya, bahwa undang-undang KPK itu ada penindakan, ada pencegahan. Setelah itu ada fungsi supervisi, koordinasi, dan monitoring. Khusus untuk yang ini itu adalah KPK mempunyai fungsi atau tugas untuk memonitor kementerian dan lembaga agar semua kebijakan yang diambil kementerian dan lembaga itu, di mana di dalamnya termasuk bea cukai, supaya lebih efektif, efisien, dan menutup semua kemungkinan terjadinya praktek korupsi di sana. Ada angka yang cukup besar yang sebenarnya masih bisa diselamatkan. Oleh sebab itu, kita memanggil supaya pertumbuhan ekonomi bisa sampai sekitar 6-7% nanti. At the end, 2019 bisa tumbuh sekitar 7%. Ya. Jadi dari sini kita akan memanggil banyak orang-orang yang terkait atau instansi-instansi yang terkait dengan single cent rupiah tadi. Dan kita akan melakukan upaya-upaya tegas, apakah itu menangkap, apakah itu mengasistensi, siapapun yang terlibat di belakangnya. Strategi yang akan dilakukan adalah pertama, perbaikan kebijakan. Yang kedua adalah penegakan hukum yang utamanya memang akan dilakukan oleh bea cukai dengan asistensi oleh KPK. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penindakan-penindakan yang sekarang sudah jalan dan akan kita kuatkan di 2016. Dari kerjasama ini disimpulkan, penindakan-penindakan yang sudah dilakukan seperti penindakan penyelundupan beras, gunanya untuk melindungi petani nasional. Selain itu, pertemuan dua lembaga ini membicarakan bagaimana distribusi beras bisa masuk ke titik-titik rawan penyelundupan. Ini sangat berguna agar Indonesia tidak lagi jadi sumber penyelundupan komoditas rawan. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami kasus tindak pidana korupsi suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjerat anggota Komisi 5 DPR RI Damayanti Wisnu Putranti. Selain Damayanti, penyidik KPK juga memfokuskan pemeriksaan kepada asisten pribadinya Desi Edwin. Tersangka suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjerat anggota Komisi 5 DPR RI Damayanti Wisnu Putranti dan asisten pribadinya Desi Edwin kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan jadwal pemeriksaan yang dibuat oleh pemberitaan dan publikasi KPK pada hari Jumat yang lalu, kedua tersangka kasus suap proyek Kementerian Perumahan Rakyat, yaitu Damayanti dan asistennya Desi Edwin. Damayanti datang pada hari Jumat sekitar pukul 2 siang dan tak lama disusul asistennya Desi Edwin. Penyidik KPK juga memanggil Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sokokseng alias Aseng. Namun penyidik KPK dalam memeriksa Damayanti dan Edwin dilakukan beberapa jam saja. Berbeda dengan saksi kunci Aseng diperiksa hingga tengah malam. Meski begitu, keduanya baik Damayanti maupun Desi kompak tidak menjawab sejumlah pertanyaan pada awak media. Damayanti memilih meninggalkan kerumunan wartawan baik saat masuk gedung KPK maupun keluar gedung usai pemeriksaan. Kabarnya baik lebih juga, Mbak. Boleh permisi Mbak Eci nih. Tidak tahu. Ada orang lain lagi nggak sih Mbak Desi yang dari Madrid? Boleh permisi nggak? Boleh dong. Diketahui sebelumnya, dalam kasus ini KPK baru menetapkan 4 tersangka. Selain Damayanti dan Desi, 2 tersangka lainnya adalah Julia Prasetyarini yang juga masih asisten Damayanti dan Direktur Utama PT Windo Tunggal Utama Abdul Hoir. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa secara intensif usai diciduk dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada 13 Januari 2016 yang lalu. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang ratusan juta dalam pecahan dolar Singapura. Uang tersebut diduga sebagai suap yang diterima Damayanti secara bertahap melalui Julia dan Desi dari Abdul Hoir. Baik Damayanti, Julia maupun Desi disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Abdul Hoir
yang diduga sebagai pemberi suap dijerat pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Berita TVMu. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita TV. Penurunan tarif listrik yang dilakukan PT PLN di awal tahun lalu mencapai Rp100 per kWh atau KWH. Di awal Februari, tarif listrik akan kembali diturunkan dengan kisaran harga belasan rupiah per KWH berlaku untuk 12 golongan tarif. Di awal tahun 2016 lalu, PT PLN menurunkan tarif listrik yang berlaku untuk 12 golongan tarif yang sudah tidak disubsidi pemerintah sebesar Rp100 per kWh atau KWH. Penurunan tarif tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Permen ESDM nomor 31 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM nomor 9 tahun 2015 tentang tarif listrik. Pada awal Februari, PT PLN akan kembali menurunkan tarif listrik dengan kisaran belasan rupiah per KWH. Tarif listrik golongan tegangan rendah turun Rp17 per KWH, golongan tegangan menengah turun Rp13 per KWH, sedangkan golongan tegangan tinggi turun Rp11 per KWH. Penurunan tarif tersebut terjadi karena penguatan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi pada Desember 2015. Indonesian Crude Price atau harga minyak mentah Indonesia pada bulan Desember turun jadi $39 per barel dibandingkan bulan November $41,44 per barel. Debbie Novia memberitakan dari Jakarta. Di awal Februari, PT PLN berencana menurunkan kembali tarif listrik yang berkisar belasan rupiah per KWH. Bagaimana tanggapan masyarakat menanggapi hal ini? Berikut selengkapnya. Pemakaian listrik saya itu mau turun atau enggaknya PLN, saya lihat tuh kayaknya biasa aja rekeningnya gitu. Turun saya nggak tahu berapa turunnya PLN gitu ya. Naik juga saya pikir jangan tinggi-tinggi lah. Pokoknya penting saya pikir ya udahlah, yang namanya saya butuh ya udah nggak ada masalah buat saya sih gitu. Kalau naik jangan tinggi-tinggi, kalau turun ya nggak tahu, nggak berasa sih, kayaknya biasa aja. Masa pemakaiannya banyak gitu. Karena itu kan kebutuhan masyarakat ya Mbak ya. Karena masyarakat kan istilahnya apalagi menengah ke bawah istilahnya kan, dengan adanya di penurunan listrik ini mungkin sangat senang sekali Mbak. Kayak gitu. Kalau bisa mah perlu mah subsidi listrik tuh nggak bayar sama sekali Mbak. Pengenan masyarakat sih begitu Mbak, karena kan Indonesia ini udah maju kayaknya Mbak. Ke depan semoga turun secara bertahap. Kalau untuk sementara ini kan katanya udah mulai turun, cuman kemarin sih saya bayar kayak belum terasa banget. PT PLN Persero berikan syarat yang memberatkan bagi peserta kontraktor dalam pembangunan tender listrik 35 MW. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan target menerangi negeri tercapai. Fokus pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin serius. Setelah pembangunan sejumlah ruas tol dan bandara dibangun, tak ketinggalan proyek listrik juga dilakukan untuk mensuplai listrik ke daerah yang masih belum mendapat menikmati cahaya. Keseriusan ini juga ditunjukkan oleh Direktur Utama Sofyan Basir dengan membuat peraturan baru dalam rencana proyek listrik 35 MW. Salah satunya memberikan persyaratan yang ketat bagi calon pemegang tender proyek listrik ini. Syarat berat bagi pemegang proyek dengan menyanggupi garansi bank yang besar dan uang muka yang lebih besar. Ini konsekuensi dan tanggung jawab ataupun keseriusan yang harus dipenuhi oleh calon pemegang tender. Dengan syarat yang berat ini, diharapkan pemerintah mendapat perusahaan yang berkelamaan dan bisa berjalan sesuai tertib dan sesuai rencana. Tim TVMu memberitakan.
Dalam menghadapi persaingan pasar di era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA seperti saat ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan perindustrian. Salah satunya peningkatan kualitas dan membuat desain barang yang lebih menarik konsumen. Menghadapi persaingan pasar bebas di era masyarakat ekonomi ASEAN 2016 ini, pemerintah telah melakukan pembinaan dan memperkuat struktur industri yang selama ini masih kosong. Pemerintah juga telah berusaha mengurangi biaya ongkos produksi dan mempermudah perizinan untuk mendorong kemajuan perindustrian Indonesia pada persaingan masyarakat ekonomi ASEAN. Di samping itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengingatkan, dalam menghadapi MEA yang paling penting ialah meningkatkan kualitas produk dan membuat desain yang menarik agar laku di pasaran. Bebas untuk berkompetisi, ya tentu disinilah yang paling utama adalah bagaimana kita meningkatkan mutu dan kualitas daripada produk yang kita hasilkan sehingga mempunyai daya saing yang kuat ketika masuk di pasar internasional, dalam ini pasar ASEAN. Kalau kita buat terus dengan menomorduakan kualitas, ya pasti akan kalah bersaing. Yang paling utama adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas dan mutu daripada produk yang kita hasilkan dengan desain yang mungkin lebih atraktif, yang lebih modern, lebih yang eye-catching, menarik, sehingga dengan sendirinya akan memenangkan pertarungan di pasar bebas. Saleh pun berharap pertumbuhan perindustrian di Indonesia akan meningkat dari yang semula hanya 5,6% dari target di tahun 2015 mencapai 6%. Ia optimis jika pertumbuhan perindustrian di Indonesia tahun 2016 akan lebih baik dari tahun 2015 dan bisa mencapai lebih dari 6%. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, prosesi pelantikan 3 orang Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Berita TV. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU, Dr. Agus Sani melantik 3 wakil rektor UMSU. Pelantikan yang berlangsung di kampus UMSU Sabtu pagi dihadiri Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Pelantikan wakil rektor UMSU masing-masing Wakil Rektor 1 Arifin Gultom, Wakil Rektor 2 Akrim Lubis, dan Wakil Rektor 3 Rudianto dilakukan Rektor UMSU Agus Sani. Pelantikan yang berlangsung Sabtu pagi di kampus UMSU Jalan Muhtar Basri Medan dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dan Ketua Majelis Dikti dan Likban Lincoln Arsyad. Arifin Gultom sebelumnya adalah Wakil Rektor 3, sedangkan Akrim Lubis Dekan Fakultas Agama Islam dan Rudianto Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Setelah pelantikan, berlangsung serah terima jabatan dari pejabat Wakil Rektor lama dan baru. Rektor UMSU Agus Sani dalam sambutannya menjelaskan UMSU sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah unggulan. Memiliki komitmen untuk menjadikan perguruan tinggi ini sebagai perguruan tinggi yang memiliki daya saing di level nasional dan internasional. Bagaimana UMSU sebagai sebuah amal usaha pendidikan Muhammadiyah yang sekarang ini menjadi motor untuk daerah Sumatera Utara, tentu harus ada pola yang baik. Bagaimana UMSU ini lebih baik ke depan pada masyarakat, baik dalam kerjasama dengan perserikatan maupun dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak lainnya. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyambut gembira berlangsungnya proses peralihan estafet kepemimpinan di lingkungan UMSU. Dan ini menunjukkan bahwa selain sistem yang ada kematangan, ada kedewasaan yang ini oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Yusuf Kala dikatakan sebagai contoh atau
teladan bagi organisasi-organisasi Islam yang lain. Usai pelaksanaan pelantikan 3 wakil rektor, berlangsung pula peresmian Gedung Serbaguna Fakultas Teknik. Peresmian dilakukan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Syaiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir menegaskan untuk menjadikan Indonesia memiliki daya saing sebagai bangsa negara, maka Indonesia harus dibangun secara positif dengan landasan yang benar. Penegasan itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir usai pelantikan 3 wakil rektor UMSU Sabtu pagi. Haidar Nasir menegaskan Muhammadiyah yang memiliki kekuatan amal usaha di bidang pendidikan, ekonomi, dan dakwah terus melakukan pengembangan amal usaha yang memiliki daya saing yang kuat. Haidar mengatakan, pembangunan amal usaha pendidikan Muhammadiyah dilakukan dengan prosedur yang benar. Jadi tidak ada perguruan tinggi Muhammadiyah yang dibangun seperti membangun Candi Bandung Bondowoso. Usai pelaksanaan pelantikan 3 wakil rektor, berlangsung pula peresmian Gedung Serbaguna Fakultas Teknik. Peresmian dilakukan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Wartawan TVMU Syaiful Hadi dan Farhan Tanjung melakukan wawancara khusus dengan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir seputar komitmen Muhammadiyah dalam membantu pemerintah untuk mendorong kekuatan daya saing sebagai bangsa dan negara. Muhammad mendirikan perguruan tinggi itu maupun amal-amal usaha yang lain, insya Allah semuanya ditempuh dengan prosedur yang benar, dengan mengikuti peraturan yang berlaku, dan juga sesuai dengan syarat-syarat yang diinginkan, sehingga tidak ada perguruan tinggi Muhammadiyah yang berdiri seperti legenda Bandung Bondowoso yang membangun Candi Prambanan dalam tempo semalam. Ini penting untuk bangsa ini agar kalau Indonesia ingin punya kekuatan daya saing sebagai bangsa, juga ingin berdaya saing sebagai negara bersama negara kita tetangga, maka kita harus dimulai dari membangun segala sesuatu secara objektif dan berdasar potensi yang kita miliki. Dan insya Allah Muhammadiyah akan berada di barisan depan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan membangun peradaban Indonesia lewat pengembangan pendidikan. Syaiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UMSU Dr. Agus Sani, menegaskan komitmennya untuk menjadikan UMSU sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah berkualitas internasional. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU kini sudah menjadi salah satu perguruan tinggi unggulan milik Muhammadiyah. PTM dengan akreditas B itu kini menjadi rebutan lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Rektor UMSU Agus Sani menegaskan komitmennya untuk terus menjadikan UMSU sebagai perguruan tinggi di tingkat nasional bahkan internasional. Wartawan TVMU Syaiful Hadi dan Farhan Tanjung melakukan wawancara khusus dengan Rektor UMSU Agus Sani usai pelantikan 3 wakil rektor UMSU di Medan. Dalam waktu 2,5 tahun ini, saya rasa program itu sudah kita susun. Tinggal nanti bagaimana wakil rektor mengimplementasikan dan juga melakukan konsolidasi dengan fakultas prodi. Maka untuk itu kita berharap, karena yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana penguatan kita di bidang akademik yang nantinya tentu akan berbasis pada program KKNI ini. Karena kita harap dengan KKNI nanti akan ada acuan kita dalam rangka membawa dan mengelola pendidikan tinggi ini terus UMSU ke arah yang lebih baik. Selanjutnya juga di bidang lain, kita sedang memperkuat sistem IT kita, dan juga bagaimanapun juga kita terus melakukan penguatan di bidang sumber daya, pelatihan-pelatihan para dosen kita, dan juga penelitian kita, karena dengan itulah dengan banyaknya kita berbicara baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional, tentu akan menjadi kekuatan kita, dan ini akan menjadi barometer terhadap keberhasilan UMSU. Syaiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, jika Anda gemar membaca buku, Yogyakarta memiliki Taman Pintar Bookstore, tempat khusus yang menjual buku murah dan lengkap. Jika pemirsa sedang merencanakan berwisata ke kota Yogyakarta,
tidak ada salahnya untuk mengunjungi Taman Pintar Bookstore yang menyediakan berbagai referensi buku yang Anda butuhkan. Bagi Anda pemirsa yang berada di Yogyakarta, mungkin sudah sangat familiar dengan Taman Pintar Bookstore yang sering disebut shopping. Taman Pintar Bookstore merupakan salah satu referensi bagi Anda yang senang membaca buku atau sekedar mencari buku referensi untuk tugas. Taman Pintar Bookstore terkenal sebagai tempat penjualan buku termurah di Yogyakarta. Selain murah, Taman Pintar Bookstore juga memiliki koleksi buku yang lengkap, mulai dari buku terbitan lama hingga buku terbitan yang terbaru. Bertempat tidak jauh dari Taman Pintar, terlihat toko buku yang memadukan tempat rekreasi dan edukasi dalam satu lokasi. Taman Pintar Bookstore memiliki 2 lantai dengan 122 kios buku, yang menyediakan buku dari mulai novel, buku agama, buku umum, dan masih banyak lagi. Beberapa tahun ini, Taman Pintar Bookstore menjadi alternatif tempat berwisata bagi masyarakat Yogyakarta maupun luar kota. Ini kalau yang sekarang tuh ya terbitan 2000 ke atas. Nah, paling lama itu tahun 97-an. 97-an paling lama. Bagi Anda yang berada di Yogyakarta, tidak ada salahnya mengunjungi Taman Pintar Bookstore. Letaknya yang strategis membuat para wisatawan akan sangat mudah mendapatkan akses menuju Taman Pintar Bookstore. Atika, Riano, dan Isvi Iswari Nelakandi memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, informasi dari Yogyakarta tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita TVMU bersama Sheryl Monza dan tim TVMU yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, salam pencerahan, selamat berakhir pekan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.